Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semuanya. Amin. Betulkah ada bidadari di surga? Saudara-saudara, cerita tentang bidadari yang dalam bahasa Inggris disebut fairy, sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bidadari adalah putri atau dewi dari kayangan atau kiasan dari putri yang elok. Jadi tidak nyata betul, tapi sebagai kiasan atau banyak disebut di dalam cerita-cerita rakyat. Ada pula yang menyebutnya peri. Banyak cerita, terutama dongeng yang mengisahkan perempuan cantik ini sebagai bidadari. Misalnya, kisah Joko Tarub yang mencuri pakaian seorang bidadari, sehingga bidadari tidak bisa kembali ke surga dan akhirnya jadi istri Joko Tarub. Merujuk dari definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, bidadari adalah putri atau dewi dari kayangan. Apakah betul di surga ada bidadari yang digambarkan orang lewat cerita atau ujaran sebagai wanita yang cantik, molek? Jika betul-betul ada bidadari, buat apa Tuhan menciptakan bidadari? Bukankah sudah ada malaikat-malaikat yang menjadi pesuruh Tuhan? Dikenal orang ada malaikat Gabriel atau Jibril, ada malaikat Mikael atau Mikail, dan beberapa lagi. Malaikat dalam bahasa Ibrani disebut malah, sedang dalam bahasa Yunani disebut angelos. Malaikat-malaikat Allah adalah pesuruh Allah yang mengenalnya muka dengan muka, karena malaikat mempunyai kelebihan daripada manusia. Malaikat tentu adalah makhluk, tapi suci dan mantap, walaupun mempunyai kemauan yang bebas, dan karena itu bisa terpengaruh terhadap godaan dosa. Lucifer atau iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah, mempunyai keinginan untuk disembah. Hasratnya untuk mendapat kemuliaan lebih besar daripada tunduk dan menyenangkan Allah. Lucifer memberontak dan sepertiga malaikat bergabung untuk melakukan pemberontakan kepada Allah. Yesaya menulis tentang Lucifer ini dalam Yesaya 14 ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesus Kristus berkata dalam Matius 25 ayat 41 demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis dan malaikat-malaikatnya itu nanti akan masuk ke dalam api yang kekal. Sedangkan Petrus menulis dalam 2 Petrus 2 ayat 4 demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka
dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Padahal malaikat diciptakan dengan baik seperti ditulis dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 12b, digambarkan keadaan Lucifer ini. Gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ya, malaikat yang memberontak menjadi iblis. Lalu tentang bidadari, Alkitab sama sekali tidak ada ayat yang menyebut adanya bidadari. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di surga tidak ada bidadari, seperti sebagian orang meyakini ada bidadari di surga, bahkan bisa dijadikan istri. Artinya akan ada pernikahan antara bidadari dengan manusia yang masuk surga. Pendapat ini dibantah oleh Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan pemikiran seperti itu adalah sesat. Dalam Alkitab diceritakan ada kaum Saduki, yaitu orang yang meyakini bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Suatu ketika orang Saduki menemui Yesus dan bertanya menyangkut pernikahan di surga. Tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 23 sampai 30 yang juga ditulis oleh Markus dan Lukas. Berarti kejadian ini benar dan nyata karena ditulis lebih dari 2 penulis Alkitab lain, yaitu Markus dan Lukas. Kaum Saduki bertanya kepada Yesus demikian. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Yesus ini hendak mengatakan bahwa tidak ada kawin dikawinkan di surga nanti, karena semua makhluk manusia yang masuk surga akan menjadi seperti malaikat yang patuh, setia, dan tunduk serta menyembah Allah semata. Karena itu jelas bahwa di surga tidak ada bidadari yang bisa dinikahi, karena memang tidak ada kawin dan dikawinkan. Namun semua orang yang menerima dan percaya serta setia menjalani hidup seturut yang Yesus Kristus ajarkan akan masuk surga dan menjadi seperti malaikat, di mana yang ada kebahagiaan
damai sejahtera, penuh sukacita dan syukur, serta pujian kepada Allah dan Yesus Kristus. Semuanya menyembah Allah dan Yesus. Semuanya serba indah. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, yang begitu besar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran Tuhan bahwa kami kelak akan menjadi seperti malaikat di surga. Tidak ada kawin mengawinkan. Tuhan, beri kami terus setia, taat pada Tuhan, dan kami menjalani kehidupan kami seturut yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami, kuatkan iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai pemahaman keliru. Karena itu sadarkan mereka, untuk mereka juga mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kelak akan sampai di surga menjadi seperti malaikat. Berkatilah mereka, berkati kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka seturut yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidupnya karena sudah waktunya berumah tangga dan sudah bekerja. Pertemukanlah dengan calon pendamping hidupnya, seorang penolong yang akan menemani menjadi satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami mohon, berkatilah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumah tangga namun belum mempunyai anak, belum mempunyai keturunan. Berkatilah Bapa, supaya rumah tangganya penuh sukacita, lengkap dengan anak-anak. Kami mohon, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka, kesulitan ekonomi, hutang, tagihan, kebangkrutan, ancaman kegagalan dalam usaha. Berkatilah, jauhkanlah dari kebangkrutan, tapi biarlah kuasa Tuhan Yesus boleh memberkati. Bapa, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan dalam keluarga, dalam famili mereka. Tuhan, tolong agar terjadi kedamaian rukun dan saling mengerti sehingga merasakan kerukunan yang indah, penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Berkatilah. Juga kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakan kuasa Tuhan melalui setiap perawatan, pengobatan oleh para medis dan obat-obatan. Beri Tuhan berkat penyembuhan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya, yang lemah imannya, yang kehilangan pengharapan. Kuatkan iman mereka. Tuntunlah oleh kuasa Roh Kudus, beri semangat sehingga senantiasa datang kepada Bapa, tidak melupakan waktu-waktu bersama Bapa sehingga mendapatkan kedamaian dan jalan keluar. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang lain yang mengalami berbagai pergumulan
Juga kami berdoa untuk terjalinnya kedamaian, kerukunan, toleransi di negeri kami, untuk saling menghormati, saling mendukung, saling menolong. Beri Tuhan berkat pemerintah kami mengatasi berbagai persoalan, jauhkan dari konflik, jauhkan dari upaya-upaya yang ingin memicu kericuan dan sebagainya. Kami mohon berkatilah anak-anak-Mu, teguhkan imannya dalam kuasa Tuhan Yesus.